Selamat belajar bersama Master Trading Indonesia. Saya Maruli Tua Sinambela, marulitua.com. Rekan-rekan, kembali menyapa rekan-rekan pada kesempatan ini di hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Sebenarnya di sini ingin menyapa rekan-rekan untuk memastikan dan melakukan evaluasi terhadap apa yang kita pelajari pada judul YouTube yang sudah saya sampaikan satu hari lalu, yaitu volatilitas emas meningkat, data ekonomi 3 Februari 2025 jadi penentu. Nah, sebenarnya di YouTube channel yang sudah saya sampaikan dan saya beritakan, artinya di sini rekan-rekan sudah cukup jelas dan cukup transparan perihal bagaimana pada hari ini data akan menggerakkan pasar begitu volatile untuk market emas. Nah, itulah sebenarnya rekan-rekan yang saya coba share kepada rekan-rekan agar rekan-rekan bisa terhindar dari persoalan-persoalan, dari kesulitan-kesulitan, bahkan agar rekan-rekan tidak terkena margin call atau call margin rekan-rekan. Itu sangat sedih rasanya. Jadi pada kesempatan ini rekan-rekan, setelah kita melihat semua rilis data yang keluar, data-data yang dirilis itu adalah data-data besar yang ditakuti, yang dikhawatirkan, terutama kepada rilis data yang sudah kita bahas hari sebelumnya. Bagaimana rilis data optimisme terhadap yang high impact yang sudah terjadi pada hari ini. Kalau kita mereview ulang rekan-rekan, artinya dari data-data ini dapat kita buat satu kesimpulan bahwa dari bintang 3 CPI year of years, nah jadi ini optimisme yang terjadi di 2,5%, dan S&P Global Manufacturing PMI yang menurut prediksi mereka 50,1 ternyata jauh lebih optimis di 51,2. Kemudian di ISM Manufacturing PMI Januari yang ternyata keluar 50,9, diprediksi cukup optimis di 49,3, dan ISM Manufacturing Price 54,9. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita yang sempat saya baca komentar-komentarnya melalui grup-grup lah. Ini ternyata fundamental tidak memiliki efek terhadap pergerakan harga emas ya. Nah, sebenarnya dalam melakukan menganalisa rekan-rekan bukan tidak memiliki efek, tetapi ya efeknya ada, tetapi kita harus melihat di balik semuanya. Itulah sebabnya seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali kepada rekan-rekan, jangan menganalisa data sepotong-sepotong, jangan menganalisa berita ekonomi kalender, pergerakan di grafik hanya dengan sepotong-sepotong, karena rekan-rekan tidak akan mendapatkan inti simpulan bagaimana market global bisa bergerak. Nah, sekarang coba kita perhatikan di grafik, secara grafik rekan-rekan di MetaTrader kita. Nah, jadi rekan-rekan, kalau kita memperhatikan dari grafik ini, sebenarnya di sini sudah saya jelaskan dan kita sudah pelajari sama-sama. Di sini tidak ada yang kita rubah dari grafik ini, ya. Di sini masih ada tanda panahnya, tanda yang kuning. Jadi rekan-rekan bisa lihat dari YouTube sebelumnya. Dan di sini pun tetap sama. Nah, apa yang terjadi pada pergerakan harga di sini, ya, itu sesuai dengan yang kita prediksi. Bahwa bagaimana harga itu mengalami koreksi. Bagaimana kemarin kita menjelaskan, kita pelajari bersama dari ya MACD ini. Rekan-rekan perhatikan juga RSI-nya. Nah, RSI yang sebelumnya dan MACD yang sebelumnya. Nah, dan juga di sini rekan-rekan. Nah, kemarin karena pada hari Minggu ya, ini kan pivotnya belum menyala karena tidak bisa menggunakan pivot yang pada hari Jumat. Nah, di sini sudah menyala. Nah, jadi secara singkat atau sederhana, jika rekan-rekan menganalisa suatu market, apapun itu marketnya, ya, analisa dengan konsisten, kumpulkan semua data fundamental pendukungnya menjadi triggernya,
analisa data-data itu dan analisa juga grafiknya. Menganalisa grafik itu bukan dengan menganalisa satu potong, satu biji rekan-rekan, atau rekan-rekan menggunakan hanya sebiji RSI atau hanya sebiji stokastik. Tidak seperti itu. Itu rekan-rekan seperti gambling rasanya. Nah, sementara yang kita kelola adalah bisnis keuangan, finance market global. Nah, bagaimana kita hanya menggunakan sepotong demi sepotong, dan ada juga analisa-analisa yang saya perhatikan seakan-akan dia bisa memprediksi harga market itu sampai misalkan ke titik di atas ini atau jatuh ke sini tanpa dasar, hanya menggambar-gambar saja. Itu namanya bukan menganalisa, itu merekayasa tanpa dasar. Nah, sementara bisnis yang kita kelola ini adalah bisnis keuangan, market global yang berdasar kepada fundamental analysis, dan di sini adalah para trader dunia mengelola keuangan mereka, mengelola keuangan bisnis mereka, hedge fund, di sini semua, para banker juga di sini semua rekan-rekan. Nah, sekarang apakah kita hanya menggunakan sepotong candle yang berbentuk ini, berbentuk itu, atau berbentuk pola ini, berbentuk pola itu, dan kita menyajikannya di sosmed sehingga rekan-rekan kita yang lain yang tidak memahami apa-apa terjebak dengan ilusi-ilusi yang kita buatkan? Jangan seperti itu rekan-rekan. Mari kita berpikir realistis, kita berbagi edukasi yang benar kepada masyarakat kita, khususnya anak-anak muda, khususnya rakyat Indonesia rekan-rekan. Ya. Nah, pada kesempatan ini di sini tidak ada yang dirubah dan tidak ada yang direkayasa, bahkan market itu bergerak seperti yang sudah kita jelaskan. Ya, dia. Nah, ini yang disebut sebagai major trend. Ya, ini yang disebut sebagai major trend dan ini yang disebut sebagai minor trend. Ini adalah minor trend. Nah, ketika major trend mengalami koreksi minor, ini yang disebut minor, maka yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana minor tersebut mengalami koreksi. Dan apabila telah kembali ke major, ke jalan yang benar, ke jalan yang sesungguhnya harus dicapai, maka kita bisa melihat potensinya. Hati-hati rekan-rekan, karena di sini dia sudah berada pada resisten 3 untuk hari ini. Nah, bagaimana market ini bisa kita buktikan? Apakah benar kita bisa konsisten dengan ilmu yang sudah kita pergunakan ini? Nah, rekan-rekan bisa melihat dan bisa memperhatikan ya bahwa di sini adalah balance sebesar 80.594 dan equity di sini adalah 80.594 rekan-rekan. Nah, kita bisa melihat bahwa dari akun history, ini adalah akun history. Nah, rekan-rekan, akun ini ya, saya klik dari all history terlebih dahulu. Nah, depositnya 50.000. Nah, rekan-rekan bisa melihat pada tanggal 20 Januari 2025. Oke, kita scroll down ke bawah. Ya, saya tekan menggunakan page down. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat, saya menggunakan page down ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada profit, ada ruginya juga ya. Saya coba klik ke bawah agar kita bisa melihat secara transparan rekan-rekan. Nah, oke, rekan-rekan bisa melihat ya data ini ya. Saya scroll down ke bawah terus. Nah, di sini tadi ada stop loss ya, bukan tadi ya, tanggal 22 itu. Nah, secara konsisten terus terjadi transaksi rekan-rekan. Ya, nah ini. Oke, terus ke bawah, saya scroll down terus rekan-rekan. Ya, nah ada profit, ada loss, ada profit, ada loss, tapi tidak masalah. Itulah namanya jika kena di stop lossnya, kena cut loss, itu yang disebut sebagai money management. Lebih baik di cut daripada dipertahankan sebelum kerugiannya itu semakin besar. Nah, kedepannya kita akan membuatkan beberapa risk management atau money management. Nah, bagaimana cara membuat pengelolaan dana ya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, artinya ya sudah ada keuntungan sebesar di sini 30.594. Nah, equity-nya di 80.594. Demikian rekan-rekan. Nah, kalau misalkan bagaimana hari ini, per hari ini berapa Pak Maruli? Ya, tinggal klik dari history today. Nah, rekan-rekan bisa melihat hari ini 16.241. Nah, bagaimana contohnya untuk melihat all history sajalah rekan-rekan, biar gampang ya kelihatannya, supaya nggak membuang waktu. Baik rekan-rekan, ya semoga informasi ini bermanfaat dan rekan-rekan jangan pernah menyerah untuk belajar. Disclaimer on.
Pembelajaran kita pada kesempatan ini bukan untuk mengajak rekan-rekan untuk mengambil posisi yang sama dengan saya, tetapi memberikan inspirasi kepada rekan-rekan agar rekan-rekan tidak terjebak dengan janji-janji manis pasti profit, ya. Dan rekan-rekan juga bisa belajar sendiri bagaimana cara menganalisa fundamental, juga menganalisa teknikal, dan belajar lebih wise, terutama dengan money management, risk management. Bersama Master Trading Indonesia, saya Maruli Tua Sinambela, marulitua.com. Semoga rekan-rekan tetap sukses dan cuan selalu rekan-rekan.